محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وشدد لساني بحق Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai subuh hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat sehingga dapat bertemu di tempat yang penuh berkah ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ceramah agama. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Sebelum kita mendengarkan ceramah agama pada subuh ini, marilah bersama-sama kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan Ummul Quran tadi Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya pembawa acara dan seluruh pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahim mengucapkan mohon maaf andai kata dalam pelaksanaan ini ada terdapat kesalahan, kehilapan, baik kata-kata kami ataupun tingkah laku kami yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf, minta redha, minta halal dunia wal akhirah. Selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Ibnu Mulkan Al-Banjari SPD MAP. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil al-fatihah hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa qarabati summa ila risi Hasanul Basri wa Syekh Junaidi al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir al-Jani, Syekh Abdul Karim as-Samman al-Madani, Qusan Sahibu Simtud Darar Habib Ali bin Muhammad bin Sinafsir radhiyallahu ta'ala Semalana Syekh Muhammad Arsad Abdul Al-Banjari Usan Masyayikhina wa Muallimina wa Asatijina Kiai Haji Abdul Ghani Guru Sekumpul Kiai Haji Mahfuz Amin bin Kiai Haji Muhammad Ramli Al-Muqarram Kiai Haji Safwan bin Haji Jahri Al-Muqarram Kiai Haji Asli Husaini bin Jaim Sayyidina Murabbi Ruhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Syekh Abu Bakar bin Salim Anallahi tagasyahum birahmal maghfirah wa idha alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal ham wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min galabatid daini wa qahri jalma akhrina min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ta'alina abwabal ilmi wa birrizidna ilmurzuqna fahma zaidna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma akhrid min qulubina kulli qadri dunya mahalu khalqi yamilu bina ila ma'siyatika aw yasgalana an ta'atika wa yahulu bainana wa bainaka tahaqquq ma'rifatika al-khassa wa mahabbatika khalisa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa sallallahu alaihi syekhina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrin nabi wa alin nabi
وبسر الفاتحة أعوذ من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatar rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha wajhi ilahi wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'atin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, alimul ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh daripada pengurus masjid, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini. Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu untuk menunaikan salat subuh, kewajiban fardu ain kita secara berjamaah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Kata Nabi, siapa yang salat subuh dalam keadaan berjamaah, maka pada hari itu selama 24 jam orang yang salat subuh dalam keadaan berjamaah tersebut berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyebutkan di dalam hadisnya dengan keutamaan, keafdolan orang yang bisa melakukan salat subuh dalam keadaan berjamaah. Kata Nabi, man shalla isya fi jama'atin, siapa yang salat isya dalam keadaan berjamaah, maka faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan orang itu beribadah sunnah kepada Allah selama setengah malam. Kalaunya malam itu mulai dari jam 6 kemudian sampai habisnya malam itu jam 5, otomatis kalau dibagi 2, setengah 11 sampai jam 5 itu kita dicatat Allah sebagai orang yang beribadah sunnah dengan salat isya berjamaah. Tapi kata Nabi, kalau ada orang yang man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah, siapa yang salat subuh dalam keadaan berjamaah,
maka kata Nabi seakan-akan menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun dikira-kira lah kita bertahajud sejam tuh kadada mungkin. Bertahajud. Mun tahajud sejam ada aja, Bang. Kalau mun tahajud sejam ada aja. Cuma mun tahajud 1 jam itu awam rasanya. Yang 1 jam itu isinya cuma sembahyang sunnah, insya Allah ulun pribadi pun kadada 1 jam penuh kadada. Paling nang setengah jam tuh gin rasa-rasa wali Allah Ta'ala sudah setengah jam aja, tengah malam tuh tahajud. Ini dari jam 6, seandainya awal mula malam itu jam 6, habisnya jam 5, maka dicatat Tuhan kita beribadah menghidupkan malam dari jam 6 sampai jam 5 full dengan sebab sembahyang subuh dalam keadaan jadi mudahan bisa istiqomah, jangan Sabtu aja gara-gara ada nasi kuning hadir, Sabtu aja hadirnya. Maksud ulun sebisa mungkin, sebisa mungkin dari Senin ketemu Senin semingguan itu bisa ya paling kada 2 sembahyang ini berjamaah, subuh lawan isya, afdol artinya berjamaah di 2 waktu itu. Adapun di waktu lain ya lebih afdol lagi kalau bisa semua sholat itu dalam keadaan berjamaah. Karena guru kami Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah, beliau mengatakan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Rasulullah itu salat sendiri, gak ada. Kebanyakan Rasulullah salat dalam keadaan berjamaah. Dan jamaah ini kunci. Nabi falaisa lil mar'i min salatihi ila ma'uqila minha. Tidaklah seseorang itu diberikan pahala dari kadar sholatnya, melainkan dengan kadar bagaimana sadarnya dia di dalam sembahyang. Artinya diterima Tuhan sembahyang kita, salah satu sebabnya diberi pahala kadar khusyuknya kita di dalam sembahyang. Mun kita lah mengukur-ukur diri kita masing-masing, khusyuk di dalam sholat itu mun ngaran 100% itu insya Allah, mun bahasa Belandanya itu rabah berataan sudah. Jangankan dari awal takbir, sebelum takbir aja lalai dah kita. Sebelum takbir sudah meranyau kemana-mana, layau. Ini paham baca bahasa Banjar? Nyaman ulun ganti bahasa Indonesia yang baik. Layau belum takbir, sebelum takbir layau dah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau menyebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, orang yang sembahyang itu kalau dari hitungan khusyuknya itu kada sempurna, maka sembahyang itu dilipat, digulung, dikacak nang kayak baju tuh nang kain dikacak, kemudian dilemparkan kepada orang yang sholat tadi itu, kemudian dikatakan daya'akallah kama daya'tani, Allah akan menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata sholat. Jadi diterima Tuhan untuk kadar khusyuk. Kita belum takbir dah lah, ya udah, apalagi masuk takbir mulai dah tuh berjalan, aku tak kesana kemari. Pokoknya bila perjalanan khayalan ini kada selesai, berarti imam belum selesai tuh. Jadi patokan perjalanan khayalan ini selesai, imam selesai, berarti pas tuh rakaat imam. Bilanya perjalanan khayalan ini kada pas, berarti imam ada tuh lupa 1 rakaat, bisa tuh. Khusyuk, kadar khusyuk diterima Tuhan. Cuma yang ngarannya kita nih manusia yang mencoba, yang ngarannya bisa khusyuk 100% tuh awam pang bisa, cuma dicoba bisa. Kalau kita diterima Tuhan lewat kadar khusyuk berat,
Tapi kalau seandainya kadar khusyuk diterima Tuhan dengan jalan lain, ada. Makanya disebutkan di dalam hadis, sembahyang kita itu kalau seandainya keadaan berjamaah, maka yang pertama kali dipandang Allah adalah imam. Dilihati malaikat imam. Jadi malaikat bila sembahyang imam khusyuk, walaupun imam lalai seberataan kabul. Toh misalnya juga imam kada khusyuk, maka kata malaikat dicari di sop pertama. Sepanjangan sop pertama tuh dicari, adakah seikung-ikung nang khusyuk? Oh, sepanjangan sop pertama lalai juga, kada ada yang khusyuk. Ujar malaikat, ya Allah, imam lawan sop pertama seberataan tuh kada ada yang khusyuknya. Jatuhan sop kedua cari, ungkai di sop kedua tuh cari, dicari di sop kedua ujung ke ujung sama, layau berataan. Malaikat mengatakan, ya Allah, sop kedua kada ada. Cari jatuhan sop ketiga, kada ada juga. 4 kada ada juga. 5, 6, 7 sampai akhir sop. Bingung malaikat, apa gerang dipikirkannya? Oh, nasi kuning sakarinya di kepala. Layau berataan. Ujar malaikat, ya Allah, ini keadaan kawannya diterima kalau jalan khusyuk. Maka Allah mengatakan, malaikat, dengarkan aku, itu semua orang yang sholat dalam keadaan tidak khusyuk, aku terima dari ujung ke ujung. Apa? Dengan sebab berjamaahnya tadi itu. Jadi kalau lewat jalur khusyuk diterima Tuhan berat untuk kita pribadi masing-masing. Tapi kalau lewat jalur berjamaah, insya Allah kabul. Makanya guru ulun menyambat, beliau mengatakan amal itu bila dikerjakan berjamaah kabul, kecuali satu maulah anak kada kau berjamaah, kada kau maulah anak berjamaah, anak maulah anak jamaah. Setiap amal dia digawi kabul kalau dalam keadaan berjamaah. Nah, pagi ini kita dikumpulkan Tuhan salat dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan diterima Tuhan amal ibadah kita dan mudah-mudahan dijadikan orang istiqomah. Nah, kemudian kita melanjutkan kajian, mendengarkan, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, ilmu mengetahui perkara tentang halal dan haram. Mudah-mudahan hadirnya kita di dalam majlis seperti ini, Allah mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa berikan kepada kita serta keluarga kita panjang umur, sehat walafiat, keinginan, harapan, doa, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat duduk mendengarkan di dalam majelis ilmu agama, kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini dengan waktu yang ada, ulun sedikit membahas hal-hal yang berkaitan tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini yang pertama dikerjakan pada 2 tempat. Yang pertama, sunnah dikerjakan di dalam sholat, baik itu dalam keadaan berjamaah atau dalam keadaan sendiri. Yang kedua, bisa dikerjakan di luar sholat. Yang pertama yang kita bahas di dalam sholat dulu secara ringkas saja. Sujud tilawah itu disunahkan untuk 3 orang. Yang pertama untuk orang yang membaca. Yang kedua untuk orang yang menyimak bacaan. Yang ketiga untuk orang yang mendengarkan bacaan. Apa bedanya menyimak dengan mendengarkan? Kalau menyimak tuh pasti dengar.
Kalau mendengar belum tentu menyimak. Dari tiga ini yang sangat-sangat dianjurkan hanya dua. Yang pertama untuk orang yang membaca, yang kedua untuk orang yang menyimak bacaan. You understand? Karena banyak orang Inggris belum ini. Lah, di dalam salat, kalau dalam keadaan salat itu berjamaah, imam misalnya membaca surat Sajadah, alladzina amanu idza dzikru bi ayatina alladzina amanu idza dzikru bi ayatina alladzina, nah kayak ayatnya, kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pertama, sujud tilawah itu sunnah. Kada wajib-wajib juga sunnah. Cuma kalau dalam keadaan berjamaah, apabila imam itu sujud tilawah yang hukumnya sunnah untuk imam, maka bagi makmum itu bukan sunnah, wajib. Kenapa wajib? Bukan sujud tilawahnya, mengikuti imamnya wajib. Kalau ada imam sujud tilawah, makmum tidak sujud tilawah, kenapa alasannya kada sujud tilawah? Sunnah juga aja. Atau teguring misalnya, kan subuh tuh, subuh. Makanya ulun kagum Masjid Baitur Rahim nih, subuhnya hibak. Bila Masjid Baitur Rahim itu subuhnya masih hibak, bala musibah kada mau turun di lambung mangkurat. Amin. Tapi bila sudah Masjid Baitur Rahim ini 2 sop aja sembahyang subuh, lihat kada apa-apa bang, cuma lihat ija, kan lihat ija, katanya. Artinya bilanya orang masih banyak menghidupi masjid, memakmurkan masjid, berjamaah kayak ini, bala musibah jarang mau turun. Bilanya imam sujud tilawah, makmum kada sujud tilawah, maka sembahyangnya makmum itu batal. Kenapa? Di dalam masalah syarat kedua, tidak boleh seorang makmum menyalahi imam pada sunnah yang pahis, atau dalam bahasa ibarah fikih, mukhalafatu fi sunnatin fahisyah. Kalau imam sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah, bukan sujud tilawahnya, karena mengikut imam hukumnya wajib. Kalaunya imam membaca wahum la yastakbirun, ya imam kolera ke sujud tilawah, lanjutnya tatajafa junubahum, kada sujud tilawah. Kemudian pian sebagai makmum bakaras kancang, aku sujud tilawah. Napa aja imam ini dari bahari dah, dari zaman langgar sampai masjid, bilanya bunyi wahum la yastakbirun, imam mana aja sujud tilawah. Ini kenapa kada sujud tilawah? Aku sujud kancang, sujud sidin. Imam kada sujud tilawah, dia sujud, walaupun yang pian kerjakan itu sunnah, tapi karena menyalahi imam pada perbuatan sunnah, maka batal salatnya makmum. You understand? Oke. Satu, itu kalau di dalam salat yang keadaan berjamaah. Kalau seandainya pian dalam keadaan salat sendiri, membaca surah Sajadah misalnya, kalau pian sujud dapat pahala sunnah. Kalau pian kada sujud, hukumnya makruh karena meninggalkan sunnah. Itu di dalam salat. Kalaunya di luar salat, pertama, membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu hanya diwajibkan satu, berwudu. Kalau dalam keadaan hadas kecil, ketika kita membaca Al-Quran itu tidak diwajibkan berwudu. Ulangi, ketika kita membaca Al-Quran tidak diwajibkan berwudu. Yang diwajibkan berwudu itu hanya 2, menyentuh dan membawa Al-Quran.
Kita rancak baca ayatnya, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran itu harus berwudu, walaupun yang pian sentuh cuma sampulnya. Nah, kalau membaca Al-Quran di luar sholat, di luar sholat, kalau membaca Al-Quran tidak harus berwudu, tapi sunnahnya berwudu. Nah, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, anggaplah dia sudah dalam keadaan berwudu, kemudian melewati daripada ayat-ayat yang disunnahkan sujud tilawah, contoh surah Sajadah di luar salat, kharus sujada wasabbau bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Satu, sujud tilawah. Kayak apa sujud tilawahnya? Nah, misal, nah ini kalau kada dipraktekkan kada paham. Pian kalau baca mengaji misalnya, wudu sudah, kada wudu kada masalah juga. Mengaji, membaca kada wudu itu kada masalah. Cuma kalau menyentuh, membawa harus keadaan berwudu. Kiblatnya ke sana, pian mengaji misalnya hadap ke sana kah? Ke sana, kiblat ke sana, mengaji kada menghadap kiblat, bolehlah, boleh. Cuma kurang afdol. Yang afdol itu bila mengaji menghadap kiblat, bila membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Mengaji pian. Wahum la yastakbirun. Hendak sujud tilawah. Kalau pian hendak sujud tilawah, pertama penuhi syaratnya. Satu, berwudu. Dua, menutup aurat. Tiga, menghadap kiblat. Kemudian seperti layaknya sujud itu hanya di dalam salat, maka kada boleh melakukan sujud di luar salat kecuali sujud syukur. Kan pian menghadap kemana? Ke sana. Kiblat kemana? Ke sana. Anggaplah kiblat ke sana aja, supaya yang mana? Pian mengaji menghadap sana. Mengaji boleh, boleh. Cuma kurang afdal. Kiblat ke sana, hendak sujud tilawah, andak dulu Qur'annya di tempat yang tinggi. Kemudian, nah, kiblatnya tepat, berwudu sudah, menutup aurat sudah, takbir. Karena sujud hanya di dalam salat. Takbir. Allah, ketika takbir, hati berniat, sahajaku sujud tilawah sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Ulangi, menutup aurat dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat misalnya ke sana, andak dulu Al-Quran di tempat yang tinggi, takbir Allah, dalam hati berniat sahajaku sujud tilawah sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Kemudian sujud Allahu akbar. Apa yang dibaca? Sajada wajhi lillahi wasaka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Kada hafal jua tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Tasbih 3 kali, bangkit, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lanjutkan bacaan. Bila melanjutkan bacaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mau sujud tilawah, kalau pian kada mau sujud tilawah tapi hendak dapat pahala, kada mau sujud tilawah tapi hendak dapat pahala, kharus sujada wasabbahu bihamdihim wa hum la yastakbirun. Koler nah, kada hendak sujud tilawah, maka diganti dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allah akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar sebagai pengganti sujud tilawah. Sujud sunnah. Kada mau sujud tapi hendak dapat pahala, diganti baca tasbih. Ujar pian koler jo aku banyak aja pahala. Kada mau sujud tilawah, berdadas membaca wahum la yastakbirun tatajaba junubahum. Kada sujud tilawah, apa hukumnya? Makruh karena meninggalkan sunnah. Nah, jadi itu kalaunya sujud tilawah di dalam salat dan di luar salat. Oke. Kemudian yang masih berkaitan dengan masalah sujud tilawah, caranya sudah, bacaannya sudah. Tadi disunnahkan untuk orang yang sujud tadi itu, satu orang yang membaca, dua orang yang menyimak, tiga orang yang mendengar. Kalau bacaan itu dari sesuatu, misalnya dari MP3 mic, disetel mic, wahum la yastakbirun. Kalau bacaan dari mic itu, apakah ketika pian mendengar yang ayat-ayatnya itu sujud tilawah, disunahkan sujud tilawah? Nah, dua. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila qiraahnya itu gairah maksudah, maka tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Pian mendengar dari mic, apakah yang kita dengar dari mic itu dianjurkan untuk sujud tilawah? Kata Imam Syafi'i, tidak disunnahkan sujud tilawah. Kenapa? Karena itu rekaman suara. Contohnya lagi, kalau ada orang mabuk atau orang ngigau, si Dini hafal surah apa? Surah Sajadah hafal, mengigau sekalinya. Surah Sajadah hafal, pian di sebelah guring lo, kalian mendengar abahnya kharus sujada wa sabbahu bihamdi wa hum la yastakbirun. Mendengar laki guring di sebelah membaca surah Sajadah tapi mengigau, sujudlah. Kada perlu sujud. Kenapa? Bacaan dari orang mabuk, bacaan dari orang yang ngigau, dan bacaan dari MP3 rekaman suara, qiraahnya bukan qiraah maksudah, kata Imam Syafi'i, tidak disunnahkan sujud tilawah. Satu. Kalau di dalam madhabnya, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, atau Imam Malik, bahwasanya yang dipandang itu bukan tujuannya, tapi orang yang membaca. In kana ahlan lil ibadati, apabila orang yang membaca ini termasuk orang yang wajib melakukan ibadah, contoh balik berakal. Bila yang baca ini termasuk orang yang balik dan berakal, maka walaupun rekaman suara disunnahkan sujud sahwi. Nah, itu kalau yang dari mic. Coba tahu tiap sore, tiap subuh disetel mic di sini surah Sajadah. Dia mendengar, wah, wahum la yastakbirun, sujud kah kada? Nah, itu dua pendapat. Hendak sujud, sujud. Kada sujud juga kada masalah. Kada hukumnya sunnah. Nah, itu masalah hal-hal yang berkaitan tentang sujud tilawah. Isyraq jam berapa? Jam 6.11 kalau lah. Lewat. Taruskah kada? Kena. Ulun disambat guru no tu dia bila pengajian boleh lawas dia. Seorang juga pengen nyambat tarus dia. Ulun disambat, jangan lagi diundang tuh ya, bila bawa ceramah lewat batas waktunya. Makanya bila habis waktu, dah kah tarus, coba suruh nyambat tarus. Oke. Nah, itu sujud tilawah. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah sujud syukur. Baru kena bila ada waktu lagi kita bahas pembahasan yang lain. Sujud syukur itu kenapa pian sujud syukur? Karena mendapatkan nikmat satu. Atau
terlepas dari bala musibah, atau melihat orang yang fasik. Munwani sujud. Ada orang zolim, pian melihat ada orang tu zolim, disunahkan sujud syukur di hadapannya. Munwani. Nah itu aja. Ada orang yang zolim tuh, nah. Apakah melihat pian sujud syukur di hadapannya? Itu tapi munwani, mun kadawani jangan dicoba. Sujud syukur ini banyak salah. Di mana salahnya? Ketika melakukannya. Sujud itu ibadah. Kalau ibadah itu dikerjakan dengan bentuk yang tidak dimaksud dalam bentuk syariat, bukan jadi pahala, dosa. Dapat dosa ketika dikerjakan dalam bentuk yang salah. Contohnya apa? Oh, tuh yang rancak. Ketika menyipak bola, dong, gol ya. Kenapa? Sujud, bolehlah sujud syukur gara-gara gol tuh. Boleh. Kada masalah karena itu nikmat gol itu. Cuma kalau hendak sujud syukur diperhatikan dulu syaratnya supaya kada jadi dosa. Orang yang hendak sujud syukur, satu, sebabnya dulu apa? Kalau sebabnya dapat nikmat atau tertolak bala musibah, sujud syukur di luar sholat. Yang kedua, baudu. Pemain bola tuh sujud syukur budu lah. Bisa jadi dia bisa budu, bisa kada. Bisa jadi mungkinnya sebelum pemain bola budu dulu supaya berkah aja. Bisa jadi budu, bisa jadi kada. Budu dulu. Yang kedua, menutup aurat. Nah, ini. Pemain bola tuh nutup aurat lah. Seluruh handap. Bersalawar handap kayak apa? Menutup aurat kada. Ketika sujud syukur dalam keadaan terbuka aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, itu bukan jadi ibadah, jadi dosa. Pemain bola. Jadi yang main bola bersalawar handap dipanjangi. Kalau kada kawa dipanjangi, apa ngarannya tuh? Stocking kah? Apa ngarannya? Stocking kalau lah. Apa? Manset. Pokoknya itulah bunyinya. Ditutupi lintuhut ini. Jangan main bola pian bersalawar handap, main futsal bersalawar handap, apalagi pengkhutbah salawar handap. Coret. Apa dipertahankan? Bebungolan aja. Ada pengkhutbah naik mimbar, keluar rumah salawar handap. Apa hukumnya guru? Coret. Ulun tanggung jawab, coret. Bila orangnya kada terima, pian tanggung jawab. Coret bapak. Melihat pengkhutbah salawar handap ke rumah, main pingpong misalnya, main kak, atau menyiram bunga di luar rumah salawar handap, khotib, coret aja. Kenapa dicoret tuh? Naik. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Benampak berbuat maksiat. Kalau pengkhotib hadak beulah maksiat, jangan dinampak-nampakan. Karena dosa itu antara engkau dengan Allah aja. Tapi kalau sudah dinampakkan, nah itu baik dicoret aja. Coret, Bapak pian, apalagi kita Masjid Baitur Rahim ini masjid tuha. Kalau yang naik khutbah, mohon maaf, bukan dilihat titlenya. Ulun kada anti title juga, ulun S2 sudah. SPD MAP. Orang kampung aja. S2. Kada anti title juga, tapi bukan titlenya dilihat. Mengerti dengan ilmu pengkhutbahan apa kada. Mun yang berkhutbah salawar handap, coret aja Bapak. Mempertahankan yang bersalawar handap itu. Jelas tolong. Nah, nang pemain bola salawar handap atau ibu-ibu, kita rancak nonton di TV tuh, nang rumah kaget kah? Bedah rumah. Selamat, Anda dapat duit ya. Sujudnya bejilbab kada maka daster nang ketiak gitu aja. Sujud terbuka aurat pian, bukan jadi ibadah pahala, dosa tadi tuh.
Jadi kalau hendak sujud syukur, wudu, tutup aurat, apalagi dalam keadaan menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya pangguru karena misalnya pian dapat nikmat, takajud dapat nikmat nih, kada sadar tersujud, menutup aurat kada, wudu kada, menghadap kiblat kayak apa? Di dalam kitab Busyra Karim, kalau ada orang yang golabah itu kada sadar lagi dah, saking senangnya sujud syukurnya dalam keadaan tidak mencakupi syarat, maka termasuk yang dimaafkan. You understand? Ada. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Karena kita sambung lagi kalau ada waktunya pertemuan yang akan datang, masalah sujud sahwi. Apa-apa aja sebab sujud sahwi, insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Al-hadiniyah al-fatihah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah.